Assalamualaikum guys. Perkenalkan, nama saya Lia Kusmasari, kelas 4D NPM 18410146, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran. A. Pengertian prinsip pembelajaran. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Sedangkan pembelajaran berarti segala hal yang berkaitan dengan proses belajar. Belajar sendiri berarti suatu aktivitas mental dan psikis dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku pada diri sendiri. Jadi, prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir atau landasan berpijak yang berkaitan dengan pembelajaran dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Prinsip-prinsip pembelajaran. Dari berbagai prinsip belajar tersebut, terdapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum. Dalam Damiati dan Mujiono, prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individu. Adapun penjelasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran diuraikan sebagai berikut. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar, bahwa tanpa adanya perhatian tidak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Di samping perhatian, motivasi memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi dapat bersifat internal dan juga bersifat eksternal. Motivasi juga dibedakan atas motif intrinsik dan motif ekstrinsik. 2. Keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalaminya sendiri. Belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Maka, inisiatif harus datang dari siswa sendiri. Guru sekedar pembimbing dan pengarah. Jadi, dalam pembelajaran yang mengelola dan mencerna adalah peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan latar belakang masing-masing. Guru hanya merangsang keaktifan peserta didik dengan menyajikan bahan pelajaran. Yang ketiga, keterlibatan langsung pengalaman. Hal tersebut merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas belajar dan mengajar. Maka, guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, yang keempat, pengulangan. Seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya, menurut teori ini bahwa belajar adalah melatih daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya pengamatan, menangkap, berpikir, dan sebagainya. Dengan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang yang menekankan prinsip. Pengulangan adalah teori koneksionisme bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon dan pengulangan terhadap timbulnya respon. Yang kelima, tantangan. Peserta didik tidak merasa dirinya tertantang apabila hanya sekedar diberikan materi, sehingga peserta didik hanya menelan apa yang diberikan oleh guru. Sebab tanpa tantangan, peserta didik merasa tidak peduli dan kurang kreatif, sehingga tidak ada kesan materi yang disampaikan guru. Agar pada diri peserta didik timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka materi pembelajaran juga harus menantang, sehingga ada rasa ingin tahu dari peserta didik untuk mengatasinya. Keenam, balikan dan penguatan. Peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hal yang baik. Baik akan merupakan balikan yang menyenangkan,
dan berpengaruh baik bagi hasil usaha selanjutnya. Eksperimen, diskusi, metode, penemuan, dan sebagainya merupakan cara pembelajaran yang memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Balikan yang diperoleh peserta didik setelah belajar dengan menggunakan metode-metode yang menarik akan membuat peserta didik untuk belajar lebih bersemangat. Yang terakhir, perbedaan individu. Peserta didik merupakan individu yang unik, artinya orang satu dengan yang lain berbeda-perbedaan. Perbedaan pada peserta didik terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat lainnya. Untuk dapat memberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru, maka guru harus benar-benar memahami ciri-ciri dan masing-masing peserta didik. Begitu pula guru mampu mengatur kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan proses pelaksanaan sampai pada tahap terakhir, yaitu penilaian atau evaluasi pada peserta didik secara total. Oke guys, sekian dari penyampaian materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.